Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada subuh ini saya ingin melanjutkan lagi kajian kita berseri yang lalu masih mengenai akidah. Kita telah masuk pada bab tentang togut ya. Pengertian togut sudah kita bahas ya panjang lebar, dan juga bagaimana togut itu membahayakan sehingga seluruh nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah sebagaimana disebut dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya telah kami bangkitkan, telah kami utus fi kulli ummatin rasulan, pada setiap umat itu rasul-rasul. Jadi Allah membangkitkan atau mengutus para rasulnya itu di setiap umat. Memang tidak semua disebut ya, hanya 25 saja yang disebut dalam Al-Quran. Apa tugas mereka semua? Sama tugasnya, ani'budullah wajtanibut taghut, yaitu memerintahkan atau mengajak orang untuk i'budullah, mengabdi hanya kepada Allah selama hidup ini. Wajtanibut taghut, yang kedua adalah untuk menjauhi, menghindari, bahkan memerangi taghut, gitu ya. Jadi ijtanibu ini luas maknanya. Nah, kita sudah bahas juga mengapa ini begitu berbahaya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang tua mengeluh dari kecil anaknya itu disekolahkan di sekolah Islam, dididik dengan pendidikan agama sampai kuliah misalnya atau sampai SMA, tiba-tiba terkena pergaulan narkoba misalnya, dan orang tuanya tidak tahu, tiba-tiba sudah sampai pada taraf yang menyedihkan, bahkan sampai berurusan dengan polisi dan lain-lain. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah salah orang tuanya? Mungkin orang tuanya merasa sudah mendidiknya, berusaha sebisa-bisa mungkin untuk kemudian membekali anaknya dengan bekal yang benar. Akan tetapi memang pengaruh dari luar itu begitu dahsyat. Bandar-bandar narkoba itu nggak main-main. Mereka jauh lebih serius dalam mengurusi urusannya, itu melebihi kebanyakan pengurus masjid misalnya. Dalam mengurus masjidnya jauh lebih giat mereka, jauh lebih sungguh-sungguh mereka, sehingga dampaknya juga luar biasa itu ya. Jadi sesuatu yang sudah menggurita seperti ini, dengan dukungan modal, dengan dukungan kekuasaan, bahkan di beberapa tempat begitu ya. Ketika kemudian kezoliman itu, kemungkaran itu sudah didukung dengan kekuasaan, maka bahayanya itu dahsyat luar biasa. Begitu sulit Bani Israel ya, keturunan Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir itu, dalam membangun masyarakat yang islami. Kenapa islami? Ya karena memang semua nabi rasul itu membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Semuanya membawa rukun Islam yang sama, semuanya membawa rukun iman yang sama. Perbedaannya mungkin hanya sedikit saja, masalah teknisnya saja, tentang berapa rakaat sholat, berapa banyak puasa dan lain-lain. Tapi sungguhnya mereka membawa
agama yang sama, semuanya membawa bendera la ilaha illallah, sehingga mereka semua Islam, ya, agamanya adalah Islam, semua nabi. Siapa yang bilang begitu? Allah sendiri dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah 22 ayat terakhir, ayat 78. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah Allah yang menamakan kalian muslim. Muslim itu orang Islam, ya, dari dulu sampai sekarang. Jadi memang semuanya membawa agama yang sama, nggak ada yang beda-beda, ya. Nggak ada nabi satu ngajarin tauhid, nabi yang lain ngajarin trinitas, tuh nggak mungkin, ya. Semua membawa ajaran yang sama, konsep yang sama, ya. Karena itu betapa sedihnya, betapa mengerikannya nasib yang dialami oleh Bani Israel ketika kemudian Fir'aun berkuasa di Mesir dan menjadi taugut yang disebut dalam Al-Quran, ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Begitu dalam surah An-Nazi'at surah ke-79 di juz Amma itu. Pergilah engkau ya Musa kepada Fir'aun, dia sudah menjadi taugut. Innahu tagha, dia sudah tagha. Tagha itu kata dasar dari taugut ini. Apa yang terjadi kemudian? Ya, dizolimi terus menerus Bani Israel ini, ya. Bahkan hanya gara-gara mimpi saja besoknya keluar dekrit Fir'aun, ya, bukan dekret presiden, ya, karena Fir'aun bukan presiden, ya. Dekret Fir'aun bahwa semua bayi laki-laki dari Bani Israel itu harus dibunuh semua. Maka terjadilah banjir darah yang luar biasa, ibu-ibu semua menangis dan lain-lain, ya. Zolimnya luar biasa, ya. Dan bukan hanya kekejaman fisik, mereka juga memaksakan pemikiran, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tinggal di negeri Indonesia. Coba bayangin kalau tinggal di negeri komunis, ya. Makanya jangan sampai Indonesia ini jadi komunis gitu, ya. Kalau tinggal di negeri komunis, waduh, ngeri, ya. Segala-gala dibatasi, segala-gala kemudian, dan kita dicekoki bahwa Islam itu harus di bawah negara, ya. Tidak boleh kemudian melanggar hukum yang ditetapkan oleh negara. Kalau ada perbedaan antara hukum agama sama hukum negara, yang menang negara, agama nggak boleh menang, kalah gitu, ya. Dan dibonsai, diperkecil, ya, supaya agama itu cuma ada di masjid saja, tidak boleh keluar dari masjid dan lain-lain seperti itu. Maka sekali lagi taugut ini menjadi sesuatu yang mengerikan, ya. Di mana saja kezoliman didukung oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah kemungkaran yang merajalela, ya. Memang kalau sudah pada batas tertentu, akhirnya fahaqqa 'alaihal qaul, maka sudah matang ketetapan Tuhan bagi mereka, fadammarnaha tadmira, Allah akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Cuma kan nggak selalu kita nunggu ketetapan Allah begitu, yang kita nggak tahu juga kapan ketetapan Allah itu datang, ya. Kenapa tuh misalnya Israel masih aja berkuasa, orang-orang Islam di Palestina dizolimi terus menerus, ya. Kenapa nggak Allah hancurkan aja Israel itu? Ya, kalau segala-gala Allah yang hancurin mah gampang. Terus Pak Sam apa ini pahalanya kalau begitu, ya? Justru masih ada kezoliman-kezoliman begini biar kita semua ini punya kesempatan untuk ikut beramal dalam mencegah kezoliman tersebut. Begitu sebetulnya, ya. Jadi sini sebetulnya Allah hamparkan buat kita. Nah, pada jamaah sekalian, sekali lagi kezoliman kalau sudah berkelindan dengan kekuasaan, maka dampaknya itu kemana-mana, ya. Bayangin kalau bandar narkoba didukung oleh aparat keamanan. Nah, coba lihat itu, ya. Bayangin kalau tempat pelacuran, prostitusi itu di backup oleh para polisi yang seharusnya memberantas itu, gitu, ya. Bayangin kalau kemudian apa gunanya kemudian masjid ini, para ustadz, para kiai khutbah di mimbar ini tak akan mampu membendung itu semua. Ya, begitu dipahami betapa dahsyatnya taugut ini. Kalau kemudian, sehingga taugut itu bukan sekedar sesembahan selain Allah. Sesembahan selain Allah, ilah selain Allah itu nggak ada apa-apanya kalau tidak didukung oleh kekuasaan. Mengapa Rasulullah berat menghadapi Abu Jahal CS itu?
karena memang didukung oleh kekuasaan di Mekah itu, sehingga Rasulullah tidak bisa menegakkan Islam di Mekah, harus hijrah ke Madinah. Kenapa Nabi Musa harus mengeluarkan Bani Israel dari Mesir itu dan dikejar pula oleh Firaun itu, ya? Karena di Mesir tidak bisa kemudian ajaran yang patuh kepada Allah ini, ajaran tauhid ini dilaksanakan dengan benar, nggak bisa, ya. Kalaupun kesannya tidak zolimi secara fisik, dizolimi secara pemikiran, dirusak ajarannya itu dengan ajaran-ajaran yang Belanda dulu menjadi togut di negeri ini sekian lama, kita dijajah oleh Belanda. Ya, tentu saja kita dizolimi, dirampok hartanya, dirampok kekayaan alamnya, dirampok segala-galanya, dijadikan bangsa kelas kambing di negeri kita sendiri oleh togut yang datang jauh-jauh dari Eropa itu, ya. Tapi bukan hanya itu, mereka juga mencekoki dengan pemikiran-pemikiran tentang Islam yang ngawur, dan ini sangat berbahaya. Begitu seriusnya mereka mau menghancurkan Islam ini, mereka mengutus 2 orang profesor. Kalau profesor itu kan pasti pinter, ya. Ini profesor beneran, bukan profesor ya itulah, ya. Profesor ini 2 orang diutus ke Mekah dan Madinah belajar Islam di sana 9 tahun siang malam belajar Islam. Udah profesor belajar Islamnya siang malam, kita mengaji seminggu sekali, ya. Dia mah tiap hari, ya, siang malam belajarnya nggak tanggung-tanggung di Mekah dan di Madinah. 2 orang ini namanya Profesor Snowhorgronya dan Profesor Goldziher. Bukan mau mendalami Islam dan menjadi seorang yang alim, tetapi mau menghancurkan Islam dari dalam. Dan pulanglah mereka ke tanah air. Kenapa mereka disuruh belajar ke sana? Karena mereka bingung kenapa orang Indonesia ini kalau pulang dari pergi haji mesti tuh akhirnya ngelawan Belanda gitu. Jadi mereka pengen tahu ada apa sih pergi haji itu, ya. Maka mereka berangkat juga ke sana dan belajar siang malam di sana. 2 orang ini menggunakan metode yang berbeda, tapi tujuannya sama, mau menghancurkan pemikiran Islam di negeri kita ini. Snowhorgronya banyak kemudian mencampurkan ajaran-ajaran batil, hadis-hadis dhaif, palsu dan lain-lain, supaya kemudian umat Islam ini menjadi ngaco pemahamannya tentang akidahnya sendiri, ibadahnya dan lain-lain, terutama untuk menurunkan semangat jihadnya, begitu, ya. Sementara Profesor Goldziher menggunting dalam lipatan, ya. Dia menebarkan keraguan tentang hadis hingga kemudian umat Islam berkesimpulan bahwa hadis itu harus dibuang, cukup Quran saja, gitu, ya. Para jamaah sekalian, ya, 2 orang profesor ini sudah lama meninggal, ya. Belanda pun sudah lama pulang kampung, tetapi kerusakannya masih sampai sekarang, ya. Sisa-sisa ajaran mereka tuh masih ada aja orang di negeri ini yang terus memegangnya. Masih banyak di negeri kita ini orang yang memegang teguh hadis-hadis palsu, hadis-hadis doif, dan digunakan sebagai landasan mereka beramal. Masih banyak juga, ya, yang kemudian berpaham ingkarus sunnah. Ingkar sunnah itu tidak mau menggunakan sunnah, ya, tidak mau menggunakan hadis, cukup Quran. Mereka menyebut dirinya golongan Quraniyah. Kita melabeli mereka dengan ingkar sunnah, ya. Kenapa? Karena mereka nggak mau pakai hadis, ya. Ada itu kadang-kadang di Masjid Nurul Hidayah itu juga datang juga hari Jumat, bawa buletin-buletin itu, cari sumbangan ke sana ke sini. Tapi saya udah tahu itu adalah kelompok Quraniyah karena sudah pernah datang ke markas mereka itu, ya, di Jakarta Timur sana. Nah, para jamaah sekalian, inilah sebetulnya bahayanya tauhid itu, ya, betul-betul merusak. Yang benar bisa ditampilkan salah, yang salah di make up jadi benar, begitu, ya. Dan mereka menggunakan semua kemampuan. Kalau zaman Firaun dulu mereka pakai tukang sihir untuk meyakinkan masyarakat. Kalau zaman sekarang pakai apa? Media massa, ya. Sehingga jelas tuh, ya, bahwa kalau tauhid itu harus didukung oleh pilar-pilar kekuatan militer atau kepolisian, ya, karena mereka harus berkuasa, ya. Kekuatan keuangan, ya udah pasti kalau nggak punya uang nggak mungkin jadi togut, ya, nggak mungkin berkuasa.
kekuatan, apalagi propagandanya inilah yang biasanya kemudian luar biasa ya. Mafia media ini ya, kalau zaman sekarang zaman medsos ya, buzzer dan lain-lain itu juga digunakan oleh mereka untuk membuat kita menjadi semakin rancu mana yang benar mana yang salah ya. Dan sekali lagi betapa berbahayanya itu semua kalau didukung oleh kekuasaan ya. Jadi sekali lagi togut itu baru menjadi togut kalau dia sudah didukung oleh kekuasaan. Nah, terjemah sekalian, tetapi para nabi rasul itu diutus memang untuk menghentikan, dan tidak mungkin para nabi rasul bisa mengibarkan bendera la ilaha illallah kalau togut itu nggak dilawan gitu. Kalau togut itu nggak dihentikan ya. Togut itu kan meluap, membanjir kayak sumur ya, tempo hari saya sebut seperti sumur yang meluap. Nah, kalau banjir ya kita harus menyetop supaya itu nggak semakin melebar. Syukur kalau sumbernya bisa dihentikan gitu ya. Sebab kalau enggak terus saja dia akan melebar kemana-mana, meluap kemana-mana, dan makan korban semakin banyak. Ya, nggak cukup satu negara, dia akan meluber ke negara lain. Komunis kan begitu, ya, melebar kemana-mana. Sama juga temannya komunis itu kapitalis, begitu juga sebetulnya. Dua-duanya materialis ya. Islam ini datang dengan ajaran yang benar, mencegah kita dari paham-paham yang ngawur seperti itu. Nah, para nabi rasul dulu diutus untuk itu, semuanya sama. Nabi Ibrahim melawan siapa? Melawan Namrud. Namrud itu juga togut, melawan kaumnya sendiri, bapaknya sendiri sebagai tokoh di kaumnya. Nabi Nuh sama juga melawan kaumnya yang begitu susah dikasih tahu. Nabi Musa apalagi kita sudah tahu Fir'aun itu menjadi yang nomor 2 dikutuk setelah iblis gitu ya. Terus begitu sampai Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa ini justru dedengkotnya itu orang-orang Yahudi tengik itu ya, Yahudi yang selalu menyimpangkan ajaran Nabi Musa sendiri. Padahal Nabi Isa itu datang, dalam surah As-Saff disebut wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ya. Ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam itu berkata, wahai Bani Israel, aku ini sesungguhnya Rasulullah buat kalian. Aku datang untuk menegakkan lagi Taurat yang kalian pegang itu. Jadi masih dipegang Taurat itu, kitabnya itu, tapi nggak ditegakkan, cuma disimpan buat baca-baca doang. Ya, ya kalau orang Islam kayak begitu jadi sama juga ya, nggak pernah ditegakkan Quran itu, cuma dibaca-baca doang kadang-kadang gitu juga ya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku juga datang membawa kabar gembira bahwa setelahku nanti akan datang satu lagi ya, namanya Ahmad. Ya, Ahmad, Muhammad itu satu satu bentuk yang sama ya. Para jamaah sekalian, maka kita perhatikan bagaimana para nabi rasul ini kemudian mencegah togut itu mengurangi daya luapnya, atau bahkan kemudian kalau bisa menghentikan sumbernya sekaligus ya. Karena kalau nggak dihentikan sumbernya, ibaratnya kalau di masjid ini bocor ya, kita sibuk saja nyediain ember ya, kalau nggak ditambel ya terus saja begini nggak habis-habis, capek kita nyediain ember sampai penuh lagi, hujan lagi nyediain ember lagi, harus ditambel sumbernya itulah yang harus kemudian dihentikan ya. Begitulah para nabi rasul itu melakukannya, termasuk nabi rasul terakhir yang paling sempurna yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu gigihnya melawan dominasi tauhid ini, baik yang di Mekah maupun Romawi dan Persia yang berdiri di dunia saat itu. Bahkan Rasul memimpin sendiri pasukan untuk menantang Kaisar Romawi, Heraklius ya, dan Kaisar itu takut sehingga kemudian balik arah ya. Padahal Rasulullah diam di medan Tabuk itu selama 2 minggu kurang lebih ya, menunggu Heraklius yang tadinya mau menyerang Madinah. Para jamaah sekalian, kita bahas togut ini sekali lagi saya ingatkan bahwa supaya kita nggak salah paham ya, jangan sampai kemudian pembahasan mengenai togut, jihad ini dianggap sebagai pembahasan teroris gitu ya. Kan enggak,
Itu semua adalah istilah yang ada dalam Quran yang harus kita pahami dengan benar dan tahu bagaimana kita menyikapinya. Siapa sih yang dimaksud dengan ini? Ini juga harus kita pahami dengan benar ya. Jangan pula kita salah melabel lagi ya. Bukan togut dilabel togut. Akhirnya kita jadi salah pula dalam bersikap ya. Nah, lalu bagaimana kemudian para nabi rasul itu mengajarkan kita melawan togut ini? Ya dengan alat. Kalau kita mau ngecat masjid, ya harus ada alatnya. Masa pakai tangan? Nggak mungkin, harus beli apa? Kuas ya. Apalagi Pak? Ya, kalau tinggi pakai tongkat lagi ya. Pokoknya harus ada alatnya ya. Mau apa? Lantai ini mau diganti misalnya, ya harus ada alatnya. Semua ibu mau masak juga di dapur, bikin nasi goreng aja harus ada alatnya Bu ya. Ya harus ada penggorengannya misalnya begitu ya. Kalau nggak ada ya bagaimana kemudian kita mau melakukan itu. Nah, apa alat yang dibutuhkan untuk melawan togut ini ya? Yang lalu sudah sempat kita bahas, ada 3 ya. 3 alat yang dibutuhkan. Yang pertama konsepnya dulu. Konsep ini paling penting karena kalau konsepnya salah maka kemudian jadi salah pula dalam tindakan. Kalau ibu-ibu tuh mau masak, resepnya dulu gitu Bu ya. Nah, mau masak apa nih? Rawon Jawa Timur misalnya. Itu ada resepnya dulu. Gimana resepnya? Dagingnya berapa, bumbunya apa dan lain-lain ya. Nah, apa konsep yang kemudian diajarkan oleh para nabi rasul ini? Yang pertama tentu saja akidah. Inilah kemudian konsep dasarnya. Apa sih isinya akidah itu? Setidaknya ada 2, yaitu rukun iman dan 2 kalimat syahadat itu. Inilah akidah Islam itu. Fondasi yang menjadi dasar dari segala pemahaman yang lain-lain ya. Kemudian apalagi alatnya, konsepnya itu? Selain konsep tentang akidah, juga konsep tentang apa yang lalu yang sudah kita bahas? Saya lihat lagi biar nggak keliru ya. Ada 4 tentang konsep ini ya. Yang pertama akidah, yang kedua adalah jihad fi sabilillah ya. Jangan alergi terhadap kata jihad, itu perintah Allah dalam Al-Qur'an ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakunna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas ila akhir ayat. Ini surah Al-Hajj yang tadi saya sebut, surah ke-22 ayat terakhir, ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sungguh-sungguh, jangan main-main. Jihad sendiri artinya sungguh-sungguh, usaha yang keras. Haqqa jihadih, dengan usaha sungguh-sungguh yang betul-betul sungguh-sungguh serius. Haqqa jihadih ya. Jadi betul-betul nggak main-main. Wajtabakum, dialah Allah telah memilih kalian. Kita ini udah dipilih oleh Allah, ya nggak? Ngerasa nggak sih Pak, Bu, kalau kita udah dipilih oleh Allah? Dari sekian banyak orang yang tinggal di sini, ya kita lah yang ditakdirkan oleh Allah untuk dipilih oleh Allah untuk datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, mendengarkan ceramah dan seterusnya. Ya, apa kebetulan nih kita datang? Oh kebetulan bangun? Ya enggak ya Pak Sam ya, nggak mungkin kebetulan Pak Sam ya. Kita bodoh aja bilang kebetulan ya. Allah itu maha menetapkan segala sesuatu dengan rinci ya. Nggak ada yang kebetulan ya. Kita nggak ngerti ini yang suka bilang kebetulan ya. Nggak, Allah maha mengatur, ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu Allah itu maha menentukan, mengatur dengan sempurna. Jadi sekali lagi Allah telah memilih kita, menakdirkan kita lahir di keluarga muslim ya, ayah ibu kita, kakek nenek kita dan seterusnya, tinggal di lingkungan muslim, di sebelah masjid lagi. Siapa yang di sebelah masjid ini? Pak Sam ya. Jadi memang kita sudah ditakdirkan, dipilih oleh Allah. Wajtabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian semua. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidak ada dalam urusan agama ini yang berat buat kalian. Salat subuh ini berat nggak, Bu? Berat nggak? Siapa yang bilang berat tadi? Pak Sam ya. Tapi Pak Sam ada terus, jadi nggak berat ya. Yang berat itu yang memang ini bukan soal berat atau nggak berat ya.
Ini soal biasa apa nggak biasa, betul nggak? Ya, jadi Ramadan kemarin membiasakan kita untuk bangun bahkan sebelum subuh. Ya kalau nggak sahur Pak Sam. Ya. Jadi kita dipaksa untuk terus dibiasakan selama 30 hari. Kalau sudah terbiasa nggak ada yang berat. Ya. Apalagi Pak, apa sih yang berat coba? Pak Sam ini udah pernah khutbah Jumat nggak di sini? Belum. Kenapa belum Pak? Mana Pak Kusnadi ada? Dijadwalin aja Pak Sam ini. Kenapa sanggup nggak Pak? Udah pernah belum? Kalau nggak pernah ya berat ya. Ya makanya perlu kemudian kita ini nggak ada yang berat. Allah telah menyebut wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dalam urusan agama ini nggak ada yang berat. Pakai kerudung, pakai jilbab berat nggak Bu? Kerudung itu beratnya berapa sih ya Allah ya? Berapa gram doang ya? Tapi banyak yang berat makainya tuh kayak siapa yang berat makainya itu? Yang nggak biasa ya. Maka membiasakan diri dengan yang benar seperti yang Allah perintahkan itu menjadi penting supaya kita terbiasa. Coba satu lagi saya tanya buat bapak-bapak ya. Kalau lagi sholat Jumat dengerin khotib sambil nggak ngantuk tuh berat nggak? Berat nggak? Ayo coba ya. Ini sih Ustadz kipasnya terlalu enak sih jadi saya jadi ngantuk ya, kipas disalahin ya. Khotibnya sih khutbahnya khotib pula disalahin ya, lama-lama tembok pula disalahin, habis temboknya enak sih buat nyender ya, tembok pula disalahin ya. Jadi para jamaah sekalian ya, nggak ada yang berat ya. Kalau berat baca doa aja lah. Masih ingat kan doanya Bu? Doanya apa Pak? Allahumma paksakan. Nah udah gitu doang lah ya. Paksa, kalau nggak dipaksa tuh nggak bisa, jadi berat, semuanya berat ya. Nggak ada. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang benar, sungguh-sungguh. Jangan main-main. Sholat Jumatlah dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Jangan sambil ngantuk. Ya. Kalau itu nggak dibiasakan ya susah ya. Saya ditanya juga ya, udah sering saya ceritain lagi aja ya. Biar sekali-sekali dipraktekin juga boleh ya. Gimana sih Ustadz caranya supaya nggak ngantuk kalau lagi dengerin khutbah Jumat? Udah tahu kan Pak Sam resepnya ya? Saya bilang gampang, sholat Jumat aja di sebelah saya 5 kali, insya Allah yang ke-6 nggak bakalan ngantuk ente. Oh iya Ustadz, iya tapi syaratnya jangan marah. Dia bilang. Kenapa? Kalau ngantuk saya tempeleng mukanya, kelepak. Itu ngantuk saya tempeleng lagi mukanya. Kaget lagi, ngantuk lagi tempeleng lagi gitu. 5 kali Jumatan masa yang ke-6 melotot tuh matanya. Gak bakalan ngantuk lagi ya. Nah kita ini kebiasaan sih ya, kebiasaan yang salah dipiara ya, kebiasaan yang nggak benar dipelihara, diulang-ulang terus, akhirnya jadi begitu. Giliran disuruh yang benar jadi berat ya, padahal Allah sudah menyatakan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Nah, itulah jihad, itulah kesungguhan kita, jangan main-main. Anak-anak ayo sholat semua di masjid, bapaknya nggak ke masjid ya repot kan. Anaknya ngelihat babe aja nggak ke masjid. Cuman nyuruh doang katanya. Nah ini repot kalau begini ya. Maka sekali lagi kita disuruh untuk berjihad. Jihad ini nomor 2 ya, setelah akidah tertanam ayo berjihad ya. Mulai dari diri sendiri, memaksa diri sendiri, dan kalau kita sudah berumah tangga, punya istri, punya suami, berjihad bareng-bareng ya, dengan istri, suami ya, dengan anak-anak di rumah berjihad bareng-bareng terus begitu sampai satu RT, satu RW 20 ini berjihad bareng-bareng. Wah itu baru. Kenapa? Karena Islam kemudian menyuruh kita untuk melaksanakan segala perintah itu dengan berjamaah ya. Kalau nggak berjamaah nanti berat, susah ya. Taat sendirian tuh kadang-kadang bikin jadi apa ya, jadi gimana Pak Sam? Kalau taat sendirian yang lain nggak taat, celingak-celingok yang lain nggak ada yang taat nih ya. Kita doang yang sendirian yang taat, maka kadang-kadang jadi jangan-jangan saya yang salah, jadi begitu akhirnya ya. Dagang di pasar kiri kanan curang semua, kita doang yang nggak curang. Lama-lama kok jadi banyakan dia dapat untungnya, kita malah nggak dapat. Lalu kemudian
jadi nggak percaya diri ya. Kalau rame-rame, wah masya Allah ya kan. Justru kalau ada yang curang kita pelototin tuh, nah, curang tuh misalnya gitu ya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan nanti ada yang ketiga itu ya. Alat yang ketiga adalah berjamaah. Nah, jadi yang pertama konsepnya itu adalah akidah, yang kedua jihad fisabilillah. Bagaimana sih jihad itu? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan dengan jiwa. Itu selalu disebutkan dengan harta duluan, dengan harta dan dengan jiwa ya. Jadi ya berjihad itu harus dengan harta ya. Nggak ada yang bisa dilaksanakan tanpa dukungan harta, nggak bisa ya. Orang mau masuk neraka aja rela bayar mahal, masa kita mau masuk surga nggak mau mengeluarkan ya. Udah tahu belum berapa tiket masuk surga itu harganya? Kalau tiket masuk Dufan di Ancol udah tahu ya. Nah, kalau tiket masuk surga udah tahu belum? Ya. Udah Pak Sam. Berapa Pak harganya tiket masuk surga? Hah? Berapa? 50 juta. Kok mahal Pak? Ada yang tahu nggak? Saya buka aja nih. Ada di Quran ini, disebut dalam Al-Quran ya. Berapa Pak? Hah? Berapa? Ada yang bilang masih 50 juta. Kok 50 juta saya tanya? Itu harga ongkos naik haji gitu. Kok bisa ONH doang harga? Kan ada hadisnya Ustadz, pakai hadis lagi ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur itu nggak ada balasan pahalanya. Kalau dihitung pakai kalkulatornya jebol, nggak ada balasannya kecuali langsung masuk surga. Jadi karena ONH itu ongkos naik haji itu katakanlah 50 juta, maka disebutlah itu harga tiket masuk surga. Punya nggak Pak surganya ya? Saya bilang itu kalau mabrur. Kalau nggak mabrur nggak ada guna. 50 juta jauh-jauh ke sana kemudian ditolak oleh Allah. Emang bisa ditolak? Lo bisa. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang mengamalkan satu amal ibadah tidak ada contohnya dariku, maka ibadah haji ditolak. Lo kan haji dicontohin. Iya haji dicontohin, tapi bagaimana kita melaksanakan manasiknya banyak yang nggak ngerti juga. Kenapa nggak ngerti? Hanya sebulan sebelum berangkat baru belajar. Akhirnya berantakan, belum lagi disusupi dengan niat-niat yang salah. Para ulama sudah menyatakan al-maqbul indallah maka lillahi mukhlishan wa li rasulillahi muwafiqan. Apa ibadah yang diterima, makbul, diterima oleh Allah itu harus ada dua syaratnya. Maka lillahi mukhlishan, apa-apa yang dikerjakan ikhlas karena Allah, bukan karena orang, bukan karena pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji, Bu Hajah gitu ya. Ada terselip itu jadi persoalan itu. Wali Rasulillahi muwafiqan. Syarat yang kedua, caranya harus sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Jadi niat dan cara dua-duanya harus benar. Salah satu salah nggak diterima oleh Allah. Bener niatnya sholat subuh Allahu Akbar 3 rakaat, yang nggak diterima. Belajar dulu kayak sholat subuh itu cuma 2 rakaat begitu ya. Jadi ini penting, kita ini kebiasaan beramal bukan karena pakai ilmu, tapi hanya karena kebiasaan turun temurun. Ente coba nih siapa imam ya, betul ya? Coba gimana ente kalau takbir sholat Allahu Akbar, coba praktekin takbirnya bagaimana coba. Nah, kenapa takbirnya begitu? Dari dulu begitu. Apa Nabi nyontohinnya begitu? Nggak tahu, Ustaz, nggak pernah ketemu Nabi. Ya memang kita nggak ada yang ketemu Nabi, cuma Rasulullah telah memerintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana Rasul sholat itu harus kita contoh. Kan kita nggak ketemu, ya itulah gunanya hadis.
Sunnah itu ada dalam hadis ini. Di situ diceritakan dan digambarkan dengan detail bagaimana Rasulullah angkat tangan, bagaimana Rasul sedekap, bagaimana Rasulullah ruku, sujud dan lain-lain. Nah, kita harus tahu itu. Kalau belum, di zaman Nabi dulu hadis tadi keluar ya, asbabul wurud, sebab keluarnya hadis tadi karena Rasul mengadakan penataran sholat 20 hari, nginep di Masjid Nabawi. Ini rombongan dari mana nih? RW 20 Reni Jaya. Nginep sini 20 hari. Lalu diajarkan oleh Rasulullah sholat itu sampai detail semuanya. Kita ini kan kadang-kadang nggak pernah belajar serius. Pas lagi sholat gerhana, kemarin sholat gerhana nggak sini? Alhamdulillah ya. Pas kita sholat gerhana kita bingung, kok imamnya rukunya 2 kali gitu. Itulah kalau nggak belajar ya. Setelah selesai 20 hari 20 malam diajarkan oleh Rasulullah, barulah kemudian Rasulullah menyebutkan, sebetulnya redaksi hadisnya begini, shollu ma'ahum kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian bersama mereka nanti di RW 20 Reni Jaya itu sebagaimana kalian sudah melihat bagaimana saya sholat. Nah, kita nggak pernah penataran begitu ya, setidaknya baca, tapi boleh juga kalau mau ngadain penataran sholat. Nah ya, jadi kita tahu nih, oh begini hadisnya, oh begini perintahnya, oh begini Nabi kalau wudhu, begini Nabi kalau sujud, begini, semuanya kita jadi paham. Beramal dengan ilmu, bukan hanya karena kebiasaan. Kok di sini begini sholatnya? Ya dari dulu juga kebiasaannya begini. Mana ada perintahnya kayak begitu? Ya pokoknya dari dulu begini katanya. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ini namanya kita nggak sungguh-sungguh dalam beribadah, kita nggak sungguh-sungguh dalam berislam. Masa dalam soal sholat aja kita nggak sungguh-sungguh, bagaimana pula dalam soal yang lain gitu ya. Padahal sholat ini yang pertama dihisab nanti, belum yang lain diperiksa, sholatnya diperiksa duluan itu ya. Kalau beres baru yang lain diperiksa. Kalau sholat juga nggak beres, waduh ya, ibarat tabungan nolnya banyak tapi nggak ada angka satunya di depan, ya nggak ada gunanya ntar akhirnya ya. Oke, pada jamaah sekalian ya, saya masuk lagi. Konsep yang berikutnya nomor 3 adalah tentang adanya keadilan dan perlindungan. Jadi yang pertama akidah, yang kedua tentang jihad fisabilillah. Kita ngaji ini bagian dari jihad ya. Bapak-bapak sungguh-sungguh menahan ngantuk ya. Boleh dong kalau ada yang ngantuk saya tegur. Sakit hati nggak kira-kira? Tersinggung nggak kalau lagi ngantuk ditegur? Singgung nggak Pak? Syukur kalau tersinggung. Supaya keingetan terus sampai besok. Ustadznya saya ditegur, bagus. Jadi besok-besok jangan ngantuk lagi gitu ya. Dibawa pulang sampai rumah kalau tersinggung. Jadi mudah-mudahan tersinggung. Nggak apa-apa, tersinggung itu baik asal ditindaklanjuti dengan benar ya. Baik, para jamaah sekalian ya. Konsep yang ketiga adalah keadilan dan perlindungan. Islam ini dibawa oleh para nabi rasul untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan. Kepada siapa perlindungan diberikan? Kepada yang lemah, kepada yang terzolimi. Kalau bukan kita, siapa yang melindungi mereka? Jadi begini loh, nabi diutus bukan untuk memaksa orang masuk Islam, enggak. Allah saja tidak memaksa orang masuk Islam. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan masuk Islam. Surah Al-Baqarah itu ya, ayat 256, satu ayat setelah ayat kursi. La ikraha fid din, nggak boleh ada paksaan dalam masuk Islam. Sehingga Nabi juga nggak pernah datang untuk memaksa orang masuk Islam, enggak ya. Bahkan Nabi mencegah orang masuk Islam dengan alasan yang salah. Ya, itu gerhana kemarin masih ingat ya? Mungkin ada ceramahnya di sini diceritakan. Ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasul dulu, tanggal 26 Syawal tahun ke-10 Hijrah. Pagi jam 8. Ya, puncaknya sekitar setengah 9. Total gelap. Hari itu Rasulullah sedang bersedih karena putra beliau yang bernama Ibrahim umurnya 16 bulan baru saja wafat karena sakit. 16 bulan wafat, sehingga Rasulullah bersedih juga ya. Ketika Rasul sedang bersedih begitu, terjadilah gerhana. Tiba-tiba banyak orang kafir yang tersisa di Madinah itu kan nggak dipaksa untuk masuk Islam. Jadi faman syaa falyumin wa man syaa falyakfur, yang mau silahkan beriman, yang mau silahkan kafir. Yang penting jangan bikin
kezoliman secara nyata, nggak boleh bunuh orang sembarangan, nggak boleh ini itu, boleh diatur supaya jangan ada hidup bareng-bareng yang rukun, yang damai, boleh ya, nggak dipaksa masuk Islam ya. Tiba-tiba mereka semua datang masuk Islam semua. Banyak kan orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan percaya kliniknya luar biasa ya, tahyul khurafatnya itu luar biasa Yahudi itu ya, sampai hari ini masih begitu. Rasul diberitahu, ada apa itu? Kata Rasul, itu mereka mau masuk Islam. Kenapa kok tiba-tiba masuk Islam? Lalu diberitahu kepada Rasulullah, kata mereka sekarang yakin bahwa Anda seorang nabi dan rasul karena putra Anda meninggal, matahari ikut bersedih. Maka Rasulullah keluar berdiri dan kemudian berkhutbah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah ayatani min ayatillah, dua ayat, dua tanda kebesaran dari ayat-ayat Allah yang banyak gitu. Tidaklah keduanya mengalami gerhana, tidaklah terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan li ahadin wala li mauti ahadin wala li hayatihi ya. Tidaklah terjadi gerhana itu karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang, nggak ada urusannya. Jadi Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah kemudian mengedepankan sikap ilmiah, rasional, karena inilah ajaran Islam. Maka yang tadinya mau masuk Islam jadi banyak yang nggak jadi, nggak jadilah, ternyata nggak ada hubungannya. Siapa bilang? Beliau sendiri yang bilang nggak ada hubungannya dengan kematian putranya itu. Coba kalau Pak Samsudin yang jadi nabi waktu itu, gimana Pak? Masuk aja dulu. Enggak, Nabi nggak mau ya, jangan masuk Islam karena alasan yang salah. Dulu saya masih di kantor gedung cyber sana, banyak yang di bawah itu ada masjid juga, banyak yang datang ke saya, ke teman-teman pengurus di sana, mau masuk Islam katanya. Ada orang ekspatriat atau orang bule gitu ya. Saya selalu tanya, ente kenapa masuk Islam? Apa cuma karena mau kawin sama perempuan muslimah aja, Islam ecek-ecek doang gitu ya? Maka biasanya saya ajak dulu dialog yang benar ya, sungguh-sungguhan nggak masuk Islam ini ya. Kalau sungguh-sungguh maka kemudian kita urus dan kemudian kita buat juga laporan ke surat-suratnya ke kantor urusan agama juga supaya dapat pengesahannya. Nah, jadi nggak boleh main-main. Nah, Islam ini datang ya sebetulnya dengan satu tujuan, tidak untuk memaksa orang masuk Islam, nggak pernah. Maka ketika Yerusalem kemudian dibebaskan oleh pasukan dari Umar ibn al-Khattab, khalifah saat itu, mereka lah yang minta supaya pasukan Islam itu datang, karena mereka tahu mereka nggak akan silahkan, mau tetap Kristen silahkan, mau tetap Yahudi silahkan, nggak dipaksa masuk Islam. Tetapi Islam datang selalu di mana-mana menegakkan keadilan. Awas, jangan coba-coba zolim. Lawan dari adil adalah zolim. Kalau tidak ada keadilan pasti muncul kezoliman, kayak terang sama gelap. Kalau nggak ada terang pasti gelap. Dan kalau terang ada, gelap itu bakal hilang. Islam itu tegak untuk menegakkan keadilan. I'dilu, berbuat adillah kalian. Menegakkan keadilan itu adalah misi dari Rasulullah dan itulah Islam yang sebenarnya. Maka kalau Islam punya kekuasaan, pasti keadilan yang tercipta. Kalau bukan Islam, siap-siap aja. Kemudian kalau penguasa tidak menggunakan Islam dan nilai-nilainya untuk memerintah, pasti akan terjadi kezoliman. Orang kaya dibelain, orang miskin diinjek-injek. Terjadi nggak begitu coba ya? Kalau penguasanya tidak memegang nilai Islam, ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, barang mewah nggak dipajekin, sembako saya dengar mau dipajekin. Aduh, tambah berat aja nih urusannya ya. Sekolah pun bayar SPP dipajakin juga, ya Allah. Tapi kok mobil mewah malah dicabut pajaknya, dikurangin pajaknya. Apa nih gitu ya? Apa nggak ngejerit? Dulu warteg mau dipajakin, teriak tuh warteg semua ya. Kenapa? Aduh repot nih kalau begini. Alhamdulillah nggak jadi gitu ya. Mudah-mudahan nggak jadi juga lah ya. Setuju nggak? Kalau nggak jadi ya. Jadi coba lihatlah ya sekali lagi, bukan cuma di negeri manapun.
Kalau kemudian penguasanya itu menggunakan nilai selain Islam, pasti kemudian terjadi kezaliman. Islam datang untuk menegakkan keadilan. Ya, jangan kemudian waktu kampanye Islami begitu jadi penguasa udah lupa Islamnya dah, gitu ya. Sama aja sama bandit-bandit politik yang lain ya, percuma kalau begini. Dan yang terakhir, semua dilakukan dengan konsep yang keempat, li ibtigha'a mardhatillah. Nah, ini bedanya. Orang yang bukan Islam, kalaupun mereka berbuat baik, biasanya perbuatan baiknya itu ya tentu ada pamrihnya. Ya, dia berbuat baik supaya dia dibaikin juga. Betul nggak? Dia berbuat baik supaya dia dibaikin juga. Kalau orang Islam enggak, dia berbuat baik nggak ada harapannya kepada Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Sesungguhnya kami ini memberi makan kalian liwajhillah, hanya berharap pada wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak meminta, menghendaki dari kalian itu jazaan, balasan, wala syukuran, tidak juga rasa terima kasih. Udah jam 6 Pak ya. Baik, jadi ini konsepnya ya, 4 konsepnya, tolong diingat ya. Pertama, akidah yang benar. Kedua, tadi jihad fisabilillah. Ketiga, prinsip keadilan dan perlindungan. Saya sering ngomong, percuma ada masjid bagus kayak begini kalau tidak bisa melindungi mereka yang lemah di sekitar masjid. Setuju nggak Pak? Nggak bisa. Islam ini bukan cuma buat ceramah-ceramah doang. Di Nurul Hidayah juga sering saya sebut begitu ya. Gimana kita membiarkan rentenir mencekik para pedagang di pasar, dan masjid pura-pura nggak dengar soal itu. Harusnya ada tindakan nyata dari masjid ini untuk melindungi mereka. Nah, itu baru kemudian fungsi masjid itu bisa seperti di zaman Rasulullah dulu ya. Nah, keempat, semua dilakukan li ibtigha'a mardhatillah. Khusus pada pengurus masjid saya berpesan yang keempat ini benar-benar dipegang ya. Jadi pengurus masjid itu nggak gampang ya Pak ya. Kita udah bener aja masih dicela, apalagi kalau salah ya. Maka ridho Allah yang kita cari itu menjadi penting untuk kemudian senantiasa menjadi pengingat kita. Demikian mungkin ya pagi ini ya materi kita. Insya Allah kita lanjut lagi dengan konsep yang kedua, dengan alat yang kedua. Alat pertama itu konsep, alat kedua itu individu. Nah ya, konsep doang kagak ada orangnya ya percuma. Harus ada individu yang dipanggil, kayak Pak Sam dan yang lain-lain, saya nggak hafal namanya dia. Dipanggil untuk kemudian menegakkan ini individu. Yang ketiga nanti ada konsep tentang berjamaah. Kenapa kita disuruh berjamaah sholat, berjamaah ini, berjamaah itu? Di zaman Rasulullah segalanya berjamaah, bukan hanya di masjid, di luar masjid pun berjamaah, tertata dengan rapi sehingga kemudian muncul kekuatan umat Islam yang sebenarnya. Demikian untuk pagi ini. Mungkin pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan. Silakan. Tadi sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Atau bantahan mungkin kalau ada yang keliru silakan. Nggak? Kalau nggak ada pertanyaan kadang saya bingung Pak Sam. Ini pada ngerti semua apa? Pada bingung semua. Tapi mudah-mudahan ngerti semua ya, insya Allah. Baik, kalau nggak ada lagi mungkin saya akhiri ya para jamaah sekalian. Kita sambung lagi insya Allah. Kalau ada sumur di ladang, nah gitu ya, boleh kita. Saya nggak hafal tuh, pokoknya begitu deh ya. Mudah-mudahan kalau Allah beri kita rezeki, umur, kesempatan, kita berjumpa lagi, kita lanjutkan lagi materi ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.